preparing for those mortars. Now we're going after them. We're heading along there. Everyone down! Enemy strength much bigger than I thought it was. 11 needs help. So, 10 platoon is here, and they're trying to get to 11. And they're pinned down and they're taking casualties. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Amika Film, channel yang membahas seputar alur cerita film berdasarkan kisah nyata. Ini adalah segmen kisah nyata bagian 12 yang membahas mengenai sejarah perang di Vietnam. Film yang akan kita bahas ini berjudul Danger Close: The Battle of Long Tan. Dalam situs IMDb, film ini mendapati rating yang sangat baik, yakni sebesar 8 dari 10. Film ini menceritakan tentang perang di Vietnam, kala itu tepatnya tahun 1954, dalam sebuah perjanjian Genoa yang isinya adalah memecah Vietnam menjadi dua bagian, yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara dipimpin oleh Ho Chi Minh dengan ibu kota di Hanoi dan didukung oleh Uni Soviet. Sementara Vietnam Selatan dikuasai Kaisar dengan ibu kota di Saigon dan didukung oleh Amerika beserta sekutu-sekutunya. Ya udah, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka berlatar tahun 1966 di Vietnam. Fakta sejarah menyatakan bahwa Australia dan Selandia Baru mengirim pasukan untuk membantu Amerika Serikat dan Vietnam Selatan. Pasukan yang dikirim oleh Selandia Baru dan Australia merupakan pasukan campuran dari wajib militer dan relawan. Dan usia rata-rata mereka pun adalah 20 tahun, yang tentunya di usia segitu belum banyak pengalaman yang mereka peroleh di medan laga atau malahan belum sama sekali. Di film ini kita akan menyaksikan sudut pandang dari tentara pemula, di mana mereka tidak jarang untuk blunder baik ketika tidak bertempur maupun sedang bertempur. Pada pukul 2.43 dini hari, ketika mayor dari Kompi Delta yang bernamakan Harry ini tengah berpikir, tiba-tiba saja pangkalannya mendapati serangan artileri dari Vietnam Utara. Where those mortars are coming from. Mayor Harry menugaskan untuk prajuritnya mencari tahu dari mana serangan ini berasal, dan dikala serangan sedang berlangsung, prajuritnya malahan membuatkan Mayor sebuah kopi. Meskipun ini adalah kebaikan, tetapi hal seperti ini tidak dibenarkan oleh Mayor Harry. Selain kesalahan itu, ada lagi kesalahan lainnya, di mana keempat prajurit ini malahan asik menikmati permainan pokernya. Sersan Bob yang melihat hal itu menugaskan untuk Letnan Sharp menyudahi permainan itu, karena selain dosa, judi juga hanya membuat candu para pemainnya. Lantaran permintaan itu diabaikan, maka Sersan pun All of you! Are they preparing for those mortars? prajurit TIF dari Kompi Delta berhasil mendapatkan titik koordinat dari serangan artileri, dan kini waktunya untuk pangkalan ini melakukan serangan balik. Count is 1 dead, 23 wounded. Akibat serangan malam tadi, menewaskan 1 prajurit serta membuat 23 prajurit terluka. Kamis 18 Agustus 1966, didatangkanlah artis papan menengah untuk nantinya menghibur para tentara yang ada di pangkalan. Dalam briefing ini, Mayor Harry menugaskan untuk Kompi Delta menggantikan status Kompi Bravo di posnya. Tetapi beberapa dari prajuritnya keberatan, alasannya karena tidak bisa menyaksikan konser. Berangkatlah Kompi Delta dengan tujuan menggantikan status Kompi Bravo. Di samping Kompi Delta meninggalkan pangkalan, di hari yang sama konser pun diadakan.
Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Looks like artillery was spot on. Ini adalah tempat penyerangan artileri dari Vietnam Utara tadi malam, dan beruntungnya serangan itu berhasil dibalaskan oleh sekutu. Sampai di sini, Kompi Delta menugaskan untuk masing-masing peletonnya pergi ke tempat yang sudah diarahkan. Ketika Letnan Sharp dari peleton 11 hendak pergi, Mayor Smith lantas meminta untuk Letnan menunjukkan sikap kepemimpinannya, bukan sikap kekanak-kanakannya. Show me your leader. Pull your head in. Berangkatlah peleton 11 ke Long Ten yang beruntungnya di peleton 11 itu terdapat Sersan Bob yang akan berguna di medan laga. Letnan Sharp melaporkan hal itu kepada Mayor dan Mayor menugaskan untuk Letnan bersamakan prajuritnya mengejar tentara Vietnam itu. Permintaan itu langsung dikonfirmasi di mana peleton 11 langsung membentuk formasi menyebar. 11, extend the line, eyes open, move fast. Letnan memberikan informasi bahwa peletonnya yang dipimpin olehnya kini sedang terlibat kontak. Lalu kemudian diturunkanlah peleton 10 untuk membantunya. Peleton 10 dalam perjalanan dan kini akan berfokus dengan peleton 11. 11 platoons in the ship. Melalui radionya, Letnan meminta bantuan artileri dan langsung dikonfirmasi. Get me up to speed, Colonel. Sir, 10 platoon is here, and they're trying to get to 11. And they're pinned down and they're taking casualties. Suppressing fire! 2 o'clock! Dalam perjalanan menuju peleton 11, peleton 10 melihat adanya musuh di jarak 100 meter. Niatnya, peleton 10 ingin membokongnya, tetapi karena tembakannya kurang akurat, maka musuhnya tidak tewas semua, dan malahan musuhnya itu memberikan perlawanan berarti bagi peleton 10. Di samping itu, radio dari peleton 10 rusak akibat tertembak. Jadi, Letnan Kendall memutuskan untuk stay di sini dan tak bisa bertemu dengan peleton 11. Mayor Harry awalnya ingin membantu peleton 11, tetapi karena Mori harus fokus terhadap tugasnya, maka dari itu mereka pun memilih untuk stay di pos ini. Letnan Sharp di sini melakukan blunder yang membuatnya harus pindah alam. Sersan kemudian mengambil radionya dan memberikan informasi mengenai gugurnya Letnan Sharp. Musuh yang semakin banyak berdatangan itu membuat peleton 11 benar-benar kewalahan. Di samping itu, amunisi dari peleton 11 juga kian menipis. Untuk kemudian Sersan pun meminta bantuan artileri agar dijatuhkan lebih dekat dengan posisinya. Oleh karenanya perang telah pecah, maka konser pun dengan terpaksa harus dibubarkan dan artisnya harus segera dievakuasi.
Vietnam kewalahan menghadapi Peleton 11 dan memutuskan untuk mundur yang kemungkinan akan mengatur strategi untuk serangan selanjutnya. Ketika Mayor serta beberapa prajuritnya sedang menjaga posnya, sesaat setelah itu datang Buddy dari Peleton 10, di mana Buddy memberikan informasi bahwa Peleton 10 juga kini sedang terlibat baku tembak yang membuat radio rusak parah sehingga komunikasi pun untuk sementara ini terputus dengan Peleton 10. Mereka sekarang ini tidak bisa berbuat banyak selain mempertahankan pos ini. Dalam siaganya ini, Peleton 11 tiba-tiba saja kembali mendapati serangan dari dalam gubuk. Contact rear! Benar saja, tak lama datang kembali musuhnya dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya alias 1 batalion. Kini Peleton 11 hampir terkepung dan diserang melalui 3 arah. Sersan lantas menghubungi mayornya untuk memberitahukan serangan ini. Mayor kemudian menghubungi pangkalan atau markas pusat untuk meminta bala bantuan berupa AVC serta bantuan udara. Bantuan udara langsung dikonfirmasi, tetapi tidak dengan AVC. Untuk membombardir musuhnya dengan rudal, jet tempur membutuhkan penanda berupa bom asap. Bom asap yang hanya menyisakan satu itu ternyata adalah produk gagal. Oleh karenanya pilot tidak menemukan tanda di mana harusnya rudal dijatuhkan. Maka dari itu pilot pun memutuskan untuk putar balik. Peleton 11 benar-benar dibuat kewalahan oleh musuhnya. Karena meskipun musuhnya tidak terampil, tetapi jika jumlahnya sangat banyak, tentunya Peleton 11 bisa saja gugur semua. Hal itu bukan tidak mungkin mengingat amunisi yang mereka punya kian menipis. Untuk kemudian Sersan mengambil tindakan nekat di mana dalam komunikasinya ini, Sersan meminta artileri bukan lagi diturunkan di dekatnya, tetapi tepat di lokasinya. Mendengar itu, Mayor dan prajuritnya sesaat terdiam serta dilema. Tetapi setelah melalui pemikiran yang matang, permintaan Sersan itu pun dikonfirmasi. I'll take the bloody responsibility. Now call it in. Selepas serangan usai, mereka mencoba menghubungi Peleton 11, namun 4-2, acknowledge, over. Over. Can you hear me, mate? Enemy fire on my location. musuh sudah memasuki pos yang di dalamnya terdapat Mayor Harry. Dengan segera Mayor pun meminta bala bantuan untuk dikirimkan APC dari Kompi Alpha ke posnya. Pimpinan dari Kompi Alpha tidak keberatan dengan itu, tetapi menurut Brigadir itu hanyalah sebuah jebakan. Jadi Mayor Harry ditugaskan untuk mundur bersama kompinya. Kemudian ditanggapilah oleh Mayor dengan jawaban seorang pahlawan. We all come back or no one does. Go and fuck your orders. Find 11. Untuk mengetahui status dari Peleton 11, Mayor kemudian mengirimkan 8 prajuritnya untuk mencari tahu dan mereka berharap Peleton 11 masih ada yang hidup. Tidak ketinggalan, Mayor juga mengirim Akel untuk pergi ke tempat Peleton 10 untuk memberikan radionya. Go!
berhubung stok amunisi yang dipunya tinggal sedikit. Maka dari itu, Mayor pun meminta kepada markas agar helikopter memasok amunisi untuk kompinya. Karena jika tidak, maka kita semua akan gugur, ucap Mayor kepada markas. Meski tidak ada persetujuan dari brigadir serta kolonel, tetapi para pilot tetap nekat untuk mengantarkannya atas dasar membantu sesama prajurit. Selepas memasukkan amunisi ke dalam helikopter, lalu mereka pun berangkat dengan 2 helikopternya. Berhubung tak ada zona pendaratan, maka mereka hanya bisa menjatuhkan amunisinya tanpa harus mendarat. Good luck, Delta One. Albatross 1, you bloody beauty. Make sure everyone gets ammo. Ammo drop complete. Di medan laga, terkadang memang dibutuhkan prajurit yang pemberani alias memiliki aksi nekat seperti pilot-pilot hebat ini. Prajurit Akel di sini sukses menjalankan tugas yang diberikan oleh Mayor Harry. You made it. Oh, this is forward. Alright, withdraw with your wounded to my location. Mayor menugaskan untuk Peleton 10 pergi ke posnya dan permintaan itu pun lantas dikonfirmasi. Berpindah dengan 8 prajurit Kompi Delta yang dikirimkan oleh Mayor untuk mencari tahu apakah Peleton 11 masih ada yang tersisa ataukah tidak. Namun di tengah mereka mencari, tiba-tiba saja mereka mendapati serangan. Don't shoot the hut, 11's up there somewhere. Egy yang terluka itu memutuskan untuk kembali ke markas, sementara posisi senapan mesin digantikan oleh Paddy. Large kemudian melempar bom asap ke arah jam 11 untuk menandakan bahwa di sini terdapat prajurit dari Kompi Delta yang hendak menjemput Peleton 11. Pertempuran sesaat terhenti, tak lama setelah itu. Wave your hands if you're Australian! Bobby! Usaha yang dilakukan oleh Large CS tidaklah sia-sia, di mana akhirnya Peleton 11 bisa keluar dari kepungan yang dilakukan oleh tentara Vietnam. Tentunya hal ini membawa kebahagiaan tersendiri bagi batalion. Mayor kembali meminta untuk dikirimkan APC ke dalam lokasinya, dan kali ini permintaan bantuan Mayor itu dapat dikonfirmasi. Selepas memobilisasi infanteri serta kendaraan lapis bajanya, berangkatlah APC yang akan sampai di pos Kompi Delta kurang dari 2 jam perjalanan. Scene kemudian beralih kepada Peleton 11, di mana Vietnam kembali menyergap sehingga baku tembak pun tak dapat terhindarkan. Lantaran Mayor menugaskan untuk mundur, maka dari itu mereka pun memutuskan untuk mundur secara bertahap. Dan mereka tidak sadar bahwa Paddy menjadi yang terakhir dan terkena mortir juga. Singkat waktu, Peleton 11 berhasil sampai di pos dan membawa beberapa korban luka. Sementara itu, Paddy yang baru saja terkena ledakan mortir dengan smartnya berpura-pura gugur. Lalu setelah dipastikan keadaan aman, barulah Paddy mulai bergerak dengan merayap. Berhubung APC belum tiba, maka dari itu Mayor meminta agar semua prajuritnya bersiap menyambut kedatangan musuh. Dan sebisa mungkin mengusahakan agar tidak kehilangan orang lagi. Dalam keadaan siaga ini, Buddy melihat sesuatu di arah jam 11 dan langsung menembaknya. Yap, ternyata itu adalah Paddy yang tadi sempat terkena mortir. Dengan segera rekannya pun langsung membantunya. Here they come, boys.
Sesaat setelah itu, dari jarak 300 meter terlihat hadirnya musuh dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, Mori pun langsung meminta bantuan artileri. Anyone hurt? Good, boss. Dalam perjalanannya menuju Kompi Delta, ketika APC memasuki kebun karet, kemudian APC disergap oleh tentara musuh. Lalu kemudian tentara Vietnam memutuskan untuk mundur. Meski mundur bukan berarti Vietnam akan menyerah begitu saja. Dikala Vietnam mundur, Kolonel Harry menugaskan untuk Kompi Delta memperkecil perimeter. Lalu kemudian ia pun berpidato guna membangkitkan semangat prajuritnya yang sudah terasa seperti anak-anaknya. Listen up, fellas. Make every shot count. Protect your mates. Stay strong. You Delta Company. You bled for it. Yes, boss! Benar saja, tidak lama musuhnya datang kembali. Seperti sebelumnya, artileri pun kembali dihadirkan guna mempermudah Kompi Delta dalam menghabisi musuhnya. Sial, kini tiada lagi amunisi yang tersisa selain sebuah pisau yang mendukung prajurit di saat keadaan seperti ini. Tetapi Kompi Delta yang tersisa hampir tidak percaya dengan keajaiban itu, karena jika Kompi Alpha tidak datang, maka Kompi Delta hanya tinggal nama, alias semua dari mereka akan gugur semua. The battlefield is secure. Private K. Gant. Private Khan. Sarge. Private Branch. Sarge. Private Drinkwater. Sergeant. Private Ainsley. Sarge. Private Drabble. Drabble. Nama yang tidak hadir itu berarti orang tersebut sudah gugur secara terhormat di medan laga. Private Hasselwood. Grice. Private E. Grant. Dalam proses evakuasi ini, mereka menemukan beberapa prajurit yang masih selamat, tetapi terluka, baik itu luka ringan maupun luka berat. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Kalau ada yang kurang, kalian bisa komen aja di kolom komentar.